Di samping saya ini BMW X7 xDrive 40i Opulence. Untuk Anda yang sudah tahu BMW X7 sebelumnya, kenapa sekarang namanya berbeda? Karena BMW X7 ini sekarang sudah dirakit full lokal di Indonesia dan dihargai lebih murah 100 juta rupiah dari versi CBU-nya. Untuk itu, kali ini kami akan mencari tahu apa saja kelebihannya dan apakah versi CKD ini jauh lebih menguntungkan untuk dibeli saat ini. Hal yang membedakan pertama kali soal namanya, karena sebelumnya BMW X7 xDrive 40i dinamai Pure Excellence di versi CBU-nya, sedangkan di versi CKD sekarang ada embel-embel Opulence. Karena eksterior sangat berbeda dengan versi CBU-nya. Di versi CKD ini sekarang sudah menggunakan Opulence Package yang meliputi berbagai sentuhan-sentuhan chrome di bagian bumpernya. Ini sekarang baru, dia chrome-nya lebih menyala, lebih terlihat, bukan satin lagi. Kemudian tetap dengan grill terbesarnya di lini BMW, X7 punya grill adaptif yang bisa menutup dan membuka secara otomatis. Termasuk dengan emblem BMW terbesar di lini BMW di Indonesia. Kemudian untuk yang lainnya masih sama, mobil ini masih punya fitur kemewahan lainnya seperti BMW Laser Light yang penerangan cahayanya luar biasa jauh. Dan yang berbeda berikutnya, dari bagian samping ada velg baru dengan two-tone dan sekarang jadi tampilannya lebih agresif, jauh lebih keren dari sebelumnya. Ditambah lagi dengan aksen chrome di bagian samping ini, tadinya satin, sekarang warna chrome menyala sampai ke bagian belakang. Dan terlihat lagi di bagian bawah chrome-nya ada namanya footstep yang berwarna silver, ini memudahkan Anda untuk masuk ke dalam kabinnya. Tambahan lainnya ada satin silver, satin chrome di bagian ini frame kacanya dari depan sampai ke bagian belakang. Kemudian masih ada roof rail yang sudah tersedia sebagai standar, dan satin chrome ini secara tidak langsung menambah kesan mewah dari mobil yang ukurannya luar biasa besar. Dan warnanya, mobil ini adalah warna Arctic Grey. Ada berbagai pilihan warna termasuk warna putih juga. Bisa Anda bayangkan kalau Anda membeli mobil ini dengan pilihan warna putih, mobil ini akan terlihat jauh lebih besar lagi ukurannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang tadi ada aksen-aksen chrome dari bagian depan itu sampai ke bagian belakang. Sebelumnya aksen di bagian sambungan antara lampu kanan dan kiri belakang ini berwarna satin silver, tapi di sini chrome menyala. Salah satu tujuan mengapa menggunakan chrome menyala ini karena chrome seperti ini, yang mengkilat seperti ini, lebih lekat rasanya ke image mewah, image elegan, image luxury. Jadi mobil ini sekarang diharapkan untuk tampil lebih mewah jauh dari sebelumnya. Salah satu perbedaan lainnya yang signifikan dari versi CBU-nya, di versi CKD sekarang sudah ada, ini dia, di bagian bawah bumpernya, ini ada radar. Ini bukan plastik biasa, ini adalah radar, yang artinya ada fitur baru dari BMW X7 yang dirakit secara lokal ini. Kita sekarang saatnya melihat apa saja fitur barunya. Dengan harga yang luar biasa, lebih dari 2 miliar rupiah, Anda tetap mendapatkan berbagai fitur kemewahan dari BMW X7 yang ada di versi CBU. Jadi yang pertama, ada fitur display key, ini tetap ada. Dengan fitur Anda bisa menurunkan dan menaikkan suspensi dari display key ini. Kemudian seperti yang saya bahas sebelumnya, di depan ada bagian radar yang artinya ada fitur baru yang dinamai Active Cruise Control with Stop and Go function. Jadi mobil ini dilengkapi dengan cruise control otomatis semi otonomus yang bisa mempertahankan jarak dengan mobil di bagian depan bahkan ketika kondisi macetan. Asik sekali. Karena sebelumnya belum ada, ini menjadi salah satu fitur tambahan yang terasa cukup mahal. Selain itu, fitur barunya lagi, untuk BMW X7 versi lokal ini dilengkapi dengan sound system lebih premium dari sebelumnya. Kalau di versi CBU menggunakan Harman Kardon, di sini menggunakan Bowers & Wilkins yang artinya posisinya lebih premium dengan 20 buah speaker. Di versi CBU-nya ada 16 speaker. Di versi lokal ini, seperti saya sebutkan tadi, 20 speaker dengan tambahan 4 speaker di bagian atap. Fungsinya ini untuk membentuk 3D surround system. Jadi Anda mendapatkan salah satu sound system terbaik di mobil dengan kekuatan bahkan mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya yang hanya 800 watt. Sekarang di sini 1508 watt. Luar biasa, dan paling terasa itu dari dentuman bassnya yang pasti. Sementara Anda juga tidak perlu mengkhawatirkan ada fitur yang dikurangi karena semua fitur di CBU masih ada di sini seperti head-up display, kemudian juga
active air suspension, ada fitur off-road juga. Jadi Anda masih mendapatkan berbagai kemewahan di versi CBU dengan harga 100 juta lebih murah, tapi fitur tambahannya jauh lebih bernilai. Untuk masuk pun sebenarnya Anda tidak perlu membanting pintunya karena pintunya pun masih dilengkapi dengan fitur vacuum door. Jadi kalau kurang rapat dia akan menghisap pintunya untuk lebih rapat lagi. Anda tidak perlu membanting pintu dengan tenaga, Anda tinggal meletakkan saja pintunya dan ini terasa sangat mewah juga sangat praktis sekaligus. Seperti BMW X7 sebelumnya, konfigurasinya masih 2 di bagian depan, 2 di bagian tengah dengan captain seat dan 3 penumpang atau mungkin 2 lebih cocok di bagian belakang. Jadi Anda masih mendapatkan kenyamanan tentunya dan tambahan lainnya di versi Opulence ini Anda mendapatkan cushion comfort atau bantalan di bagian kepala seperti di BMW seri 7. Ini sekarang membuat mobil ini jadi terasa jauh lebih nyaman lagi untuk Anda beristirahat. Dan memang mobil ini diset untuk membuat Anda bisa beristirahat dengan tenang saat perjalanan. Bantalan ini atau comfort cushion ini adalah salah satu bagian dari wellness package dari BMW yang meliputi berbagai faktor seperti ada layar di bagian sini, kemudian juga jok dengan kulit yang luar biasa lembut, dan comfort cushion ini termasuk bagian dari ambient light di panoramic sunroofnya, karena ketika malam hari Anda akan mendapat gambaran seperti bintang-bintang di bagian atas dan akhirnya bisa membantu Anda untuk beristirahat lebih tenang di perjalanan. Selain itu, wellness package ini juga termasuk dengan parfum yang sistemnya sekarang sudah ada sistem ionisasi, sehingga tidak hanya mobil ini bisa terasa harum sesuai dengan selera Anda, tapi juga dengan adanya ionisasi, udara di bagian dalam ini semakin lama Anda bersirkulasi di bagian dalam ini semakin bersih udaranya. Jadi Anda semakin nyaman untuk menghirup udara di dalam kabin. Artinya juga bisa menunjang Anda untuk beristirahat lebih maksimal lagi di dalam mobil. Seperti yang saya sebutkan di depan, di belakang pun Anda tidak perlu mengkhawatirkan berbagai fitur yang hilang karena benar-benar tidak ada yang hilang. Masih ada fitur 4-zone climate control untuk mengatur suhu udara di bagian belakang sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan preferensi Anda. Ada juga fitur untuk Anda bisa mendengarkan musik lebih baik dengan ada colokan headset di sini. Ada USB-C, colokannya sudah ada 2, ada cup holder seperti biasa. Kemudian Anda mengatur posisi bangku ini juga dengan pengaturan elektris lebih mudah, dan tentunya Anda juga mendapatkan ruang kaki dan ruang kepala yang luar biasa besar. Bahkan sampai ke bagian belakang pun. Sekarang saya berpindah dulu. Oke, karena mobil ini sangat besar, jadi untuk postur tubuh saya yang tidak terlalu besar, saya mudah sekali masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang, Anda memang masih mendapatkan ruang yang cukup. Di bagian belakang tidak terlalu besar memang, tapi ini sudah cukup sekali. Apalagi untuk Anda yang membawa anak-anak di bagian belakang, ini sudah sangat cukup. Meskipun untuk orang dewasa masih tidak bisa menopang paha dengan baik. Tapi ya untuk perjalanan pendek masih bisa ditolerir. Dan asiknya lagi di bagian belakang tidak hanya ada climate control juga. Jadi ini tidak hanya 4-zone, ada 5-zone climate control. Khusus untuk di bagian belakang Anda bisa mengatur suhu beserta hembusan AC-nya. Dan ada fitur autonya. Kemudian ada juga fitur sunroof di bagian belakang. Sebenarnya ini tidak perlu, tapi di BMW X7 ada. Ini asik sekali ya. Jadi Anda bisa membuka, tirainya ini. Anda bisa menikmati cahaya dari luar ketika perjalanan jauh. Jadi ruangan di sini terasa lebih lega dari seharusnya. Dari berbagai tambahan fitur luar biasa, satu-satunya yang berkurang hanya soal tipe kulit yang digunakan di joknya. Jadi sebelumnya jok X7 itu menggunakan tipe kulit merino leather, sedangkan untuk yang sekarang digunakan ini Vernasca leather. Tapi untuk Anda yang kurang peka biasanya tidak akan terasa perbedaannya, tapi untuk saya sendiri sedikit terasa perbedaannya, yaitu soal kelembutan joknya. Dan tentunya sebelumnya BMW X7 ada stitching berbentuk diamond di bagian sandarannya, di sini hanya perforated saja. Tapi ini tidak mempengaruhi keseluruhan dari kenyamanan mobil ini. Dengan dimensi mencapai 5 meter lebih, BMW X7 ini tidak hanya memberikan akomodasi yang baik untuk ruang penumpangnya saja, tapi juga ketika Anda ingin membawa barang, punya ruang bagasi yang sudah cukup akomodatif. Dan pembukaan bagasinya ini menggunakan sistem elektris dengan 2 bagian seperti karakter BMW X. Bagian bibirnya ini bisa Anda fungsikan untuk sebagai tempat duduk ketika Anda mungkin mencapai puncak
atau mungkin Anda mencapai tempat tujuan Anda dengan pemandangan yang baik, Anda bisa gunakan untuk duduk sekedar menikmati pemandangan saja. Dan asiknya lagi, praktis sekali mobil ini karena ketika Anda ingin mengangkat barang, selain dia rata lantai, tapi juga Anda bisa melipat bangku baris kedua. Anda bisa memaksimalkan ruang bagasi untuk membawa barang hanya dengan satu tombol saja ada di bagian sini. Ada bentuk koper dengan tulisan Max. Anda tinggal pencet saja, dia akan langsung otomatis melipat semuanya langsung rata lantai. Butuh waktu memang karena harus melipat di bagian depan dan bagian bangku baris ketiganya. Super praktis dan setelah terlipat Anda mendapatkan ruang bagasi yang luar biasa luas sampai ke bagian depan. Akhirnya terakhir tapi bukan yang paling akhir, BMW X7 ini masih dilengkapi dengan mesin yang serupa dengan sebelumnya. Mobil ini menggunakan mesin 6 silinder segaris dengan kapasitas 3000 cc. Tenaganya mencapai 340 horsepower dengan torsi 450 Nm yang disambungkan ke 4 roda atau penggerak all-wheel drive melalui transmisi 8 percepatan otomatis. Dan akhir kata, kami sangat tidak sabar untuk mencoba bagaimana rasa dari Active Cruise Control with Stop and Go, fitur baru di mobil ini, nanti dengan format tes jalan yang lebih lengkap. Sementara ini, silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, apakah BMW X7 ini dengan harga 100 juta lebih murah, apakah lebih menarik untuk dimiliki jika dengan versi Sea View-nya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.